Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Satu-satunya pribadi yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Dia ada bersama dengan kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita saat ini. Kita mau berikan hati kita, pikiran, jiwa kita seluruhnya kepada Tuhan kesempatan ini. Biar hanya hadirat Tuhan yang menenggelamkan kita. Kita mau sama-sama menaikkan doa kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami boleh datang ke hadirat Engkau. Amin. Karena kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap Amin. hidup kami ya Bapa. Yes. Hadirlah Engkau dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu hadir. Amin. Lawatan-Mu ada dalam setiap hati kami ya Bapa. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan kekuatan yang luar biasa. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami belum merasakan perubahan hadir dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa Engkau dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Ya, dalam pimpinan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap ada dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah setiap kita perlu Tuhan. Bawa seluruh kehidupan kita, seluruh isi hati dan pikiran kita kepada Dia. Sebab Dia yang ada bersama dengan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. God
kasih Tuhan. Engkau yang kami perlu dalam seluruh kehidupan kami. Dan tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mau naikkan terus pujian kami buat Engkau saat ini. Haleluya. Percayalah bahwa Dia sudah memberikan kuasa pada setiap kita. Kita tinggal memakainya Bapak Ibu Saudara. Biar iman kita boleh bekerja hari-hari ini. Dan kita memberikan kata-kata iman kita kepadanya. Mari katakan sama-sama dengan kami. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja mulia, dan Allah ada bersamaku, dapat lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes, haleluya. Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk hidup berkemenangan. Diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, dan Allah ada bersamaku, dapat lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes, Engkau Raja segala raja yang bertata dalam hidup kami. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorayakan. Terpujilah, Engkau Raja, segala raja. terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Yes. Haleluya. Tidak ada hal yang tidak baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Sebab Dia Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan berikan, itu semuanya untuk kebaikan kita. Biarlah selama kita
ada di dalam dunia ini, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Dia menguji kita melalui setiap masalah yang ada, biar kita mau didapati setia, kita boleh teruji dan yakin percaya mujizat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku. Amin. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana,
rajaku bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sembah. Sekali lagi, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk. di tahta. Oh, kami Aku muliakan dan Yes. kuagungkan. Kau layak disembah. layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah Engkau Tuhan. Kau layak disembah. Hari ini Engkau kami tinggikan Tuhan. Hari ini Engkau kami agungkan. Oleh sebab itu dengan hati kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih lagi kesempatan untuk kami bisa kembali beribadah. Segala puji bagi Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Hati kami bersuka karena Tuhan. Engkau kemenangan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kepada Tuhan kami sandarkan hidup ini. Terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Engkau berkati kami semua. Engkau hadir. Engkau ada di tengah pujian umat-Mu. Waktu ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Untuk kami kembali Tuhan taburi dengan benih ilahi. Sehingga kami boleh semakin kuat, semakin dewasa dalam hal rohani, dan kami boleh terus menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Segala puji, hormat, syukur kami siapkan hati kami untuk Tuhan berkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus. Untuk sekian kalinya dengan live streaming atau ibadah online ini kita kerjakan dan lakukan kembali. Kami percaya doa kita bersama, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Tuhan sudah memberkati persekutuan kita. Percayalah, bersama dengan Dia kita akan diberkati olehnya. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Surat Paulus kepada jemaat yang di Roma pasal yang ke-12, kembali kita akan membaca ayat yang kedua. Saya rindu kita tidak bosan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan terus diulang, itu Alkitabiah Bapak Ibu. Itu perintah Tuhan, ajarlah, terus ulang-ulang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh kuat, kita boleh perkasa di tengah dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Satu perintah yang jelas, satu perintah yang sangat-sangat harus kita taati dan mengerti. Jangan serupa dengan dunia. Ketika Tuhan kasih perintah dan peringatan ini, berarti Tuhan serius. Serius apa? Serius sayang kepada kita semua. Kalau dia tidak kasih perintah apapun dalam hidup kita, ya dipertanyakan sayangnya kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Supaya apa? Kita tidak jadi serupa. Terus kemudian kita ikut kentir dalam bahasa Jawanya. Dalam arus dunia yang penuh dengan keinginan daging. Penuh dengan keangkuhan hidup, penuh dengan hawa nafsu dunia yang menyesatkan. Tuhan tidak mau kita ke sana, tetapi kita harus berubah. Katakan berubah. Di tempat Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, katakan berubah. Ya, saya harus berubah. Ya, berubah dalam hal apa? Pembaharuan budi. Budi di sini firman Tuhan mengartikan, menerjemahkan secara lengkap, yaitu baik pikiran, pengertian maupun kesadaran kita. Berubahlah, berubahlah. Tuhan itu baik untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah melihat satu kebenaran firman Tuhan dan kita tentunya belajar lewat tokoh yang namanya Elia. Di tengah depresi yang dia alami hari itu, dia ingin mati. Dia ingin mati, Bapak Ibu. Cukuplah Tuhan, ambil nyawaku. Dia ingin mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Supaya di situasi apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, terus berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau mungkin dunia dihimpit, kemungkinan mengalami banyak tantangan, responnya bermacam-macam Bapak Ibu. Responnya bermacam-macam. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan punya respon yang sama juga dengan dunia. Jangan kamu serupa dengan dunia. Lewat firman Tuhan kita diingatkan, lewat firman Tuhan kita dibimbing. Ayo, Tuhan kasih solusi. Seperti Elia minggu yang lalu, Tuhan kasih solusi, solusinya luar biasa. Ayo makan yang benar. Ya, firman Tuhan adalah makan makanan yang benar untuk rohani saya dan Bapak Ibu. Sehingga rohani kita punya imunitas yang kuat. Saat engkau menghadapi apapun, ketika imunitas rohanimu kuat, ya engkau akan terus bisa berharap. Berharap itu apa? Berharap itu berarti punya pandangan, pikiran, perspektif yang positif tentang kebaikan Tuhan. Loh, kok bisa? Kita harus bisa. Kok mampu? Kita harus mampu. Karena apa? Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia. Tuhan mau kita berubah. Berubah dalam apa? Pembaharuan budi, baik pikiran, pengertian maupun kesadaran. Tetap ada Tuhan Bapak Ibu. Di tengah situasi badai seberat apapun, tetap ada Tuhan. Bersandarlah kepada Dia. Dia penolong kita yang setia, Dia pengharapan yang bisa dipercaya, dan Dia lewat firman-Nya tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya berubah oleh pembaharuan budi. Karena apa? Tuhan itu belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai dengan Bapak Ibu semuanya. Mari kita membuka dalam Filipi pasal yang ketiga. Saya diberkati dengan pernyataan dari Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Lah ini yang jadi renungan kita pada kesempatan yang diberkati Tuhan hari ini ya.
Filipi pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun, di sini Paulus, telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ayo baca Bapak Ibu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Setelah Paulus ditangkap oleh Tuhan, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, pola pikirnya itu loh Bapak Ibu, kesadarannya itu loh Bapak Ibu, pengertiannya tentang Tuhan dan kebenaran itu loh, perlu kita contoh. Coba kita lihat yang pertama. Dinyatakan di sana tadi, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kita tahu riwayat Paulus itu penjahat kelas kakap, kalau boleh saya berkata Bapak Ibu. Wah, penganiaya orang percaya. Dia dengan orang percaya paling tidak seneng, tidak suka. Ada dalam pikiran cuma satu, itu harus mati, itu harus binasa. Itu tok Bapak Ibu Paulus. Tapi ketika dia telah menerima Tuhan, dia telah ditangkap oleh Tuhan. Waduh, luar biasa. Dia lupakan apa yang ada di belakangnya. Ini penting. Melupakan apa yang telah lalu itu penting. Setiap kita pasti punya yang namanya masa lalu. Seperti satu lagu, masa lalu biarlah berlalu, gitu ya. Mungkin saya salah ngomong ya. Tapi itulah, setiap orang pasti punya masa lalu. Tapi jangan kita berjalan ke depan dengan masa lalu. Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Coba saya kasih contoh. Saya mau berjalan ke depan. Tapi saya terus ke belakang nengoknya Bapak Ibu. Ya kan ya lucu ya Bapak Ibu ya. Lucu. Gak bisa. Firman Tuhan katakan lewat Paulus, dan kita bisa baca dan kita renungkan hari ini. Ayo, melupakan apa yang telah di belakangku. Kenapa? Karena Tuhan masih punya tujuan. Kalau Tuhan minta engkau berhenti di situ, ya sudah, engkau tidak akan punya tujuan apa-apa, ya berhenti di situ. Tapi karena Tuhan masih punya tujuan untuk kita, ya sudah, ayo ikuti apa yang Tuhan mau. Ingat itu istri Lot Bapak Ibu ya. Ya, Tuhan sangat baik kepada keluarga Abraham, dalam hal ini Lot, anaknya, istrinya. Di tengah satu perintah Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu harus dimusnahkannya Sodom dan Gomora. Sudah, itu tidak bisa diubah, itu ketetapan Tuhan itu tidak bisa dirubah. Sodom Gomora karena kejahatannya luar biasa, itu harus ditunggang balikkan. Doa syafaat Abraham membuat hati Tuhan kepada yang namanya Lot, istri dan anak-anaknya luar biasa. Saya mau baca supaya Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan punya rencana untuk terus bergerak maju, jangan sekali-kali menoleh yang di belakang.
Nyesel Bapak Ibu ya. Coba kita lihat anugerah Tuhan dalam hidupnya Lot itu seperti apa. Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19, nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri ya membaca kebenaran firman Tuhan ini di rumah. Saya mau baca kepada Bapak Ibu ayat yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ini anugerah. Tuhan kasih ultimatum seluruh penduduk Sodom Gomora itu harus mati. Tetapi Tuhan belum selesai dengan keluarga Abraham, yaitu Lot dan keluarganya. Dikasih anugerah. Terus kemudian, coba ayat yang ke-16. Ketika ia berlambat-lambat, Lot dan keluarganya berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan keduanya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya lagi. Sudah ada keputusan Lot keluarganya hendak mati. Sik nyantai Bapak Ibu. Berlambat-lambat, mungkin masih kemas-kemas pakaian, kemas-kemas bekal. Kesuwen ini. Ketika mereka berlambat, mereka langsung dipegang. Ini juga anugerah, ini berkat. Karena tujuan Tuhan belum selesai untuk keluarga Abraham. Ayo kita punya pola pikir yang berubah. Jangan jadi serupa dengan dunia. Jangan seperti Sodom dan Gomora kita mau ke sana, jangan. Sekali lagi ayo kita lihat. Ayat yang ke-20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima. Dengan apa? Baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Tuh, lagi-lagi dapat anugerah, lagi-lagi dapat berkat sama Tuhan. Ayo tetap jalan, jangan lihat ke belakang, terus maju. Coba ayat yang ke-26. Tetapi istri Lut yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ayo sudahlah belajar dari pengalaman keluarga Lut ini. Ketika Tuhan katakan, ayo lupakan apa yang di belakangmu, lupakan apa yang di belakangmu, berarti Tuhan masih belum selesai dengan engkau. Kalau engkau terjebak dalam kehidupan masa lalumu, engkau tidak akan bisa berkembang. Setiap orang pasti punya masa lalu. Ayo, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah apa? Berlalu. Tuhan kan tidak suruh kita ngingat-ngingat terus yang berlalu tadi loh. Kan Tuhan tidak suruh ingat-ingat itu terus, enggak. Engkau ciptaan baru di dalam Tuhan. Lah sudah, kalau ciptaan baru ya hiduplah sesuai dengan kata firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budi. Ini penting supaya engkau tahu, oh ini yang baik, ini yang berkenan, ini yang sempurna, dan itu yang engkau kerjakan.
Jangan terus noleh, jalan ke depan sambil noleh ya mesti nggak nyampe. Dan lucu Bapak Ibu ya, dan lucu. Coba Bapak Ibu nanti praktekkan di rumah, jalan maju tapi sambil noleh ke belakang, ya itu lucu Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ayo lupakan apa yang telah di belakangmu, itu lupakan. Seperti Paulus, kalau Paulus tetap inget-inget kejahatannya dulu, apa yang dia perbuat, oh dia tidak akan pernah jadi rasul yang hebat. Tuhan belum selesai dengan Paulus. Oleh sebab itu dia menyatakan, ayo aku melupakan apa yang telah di belakangku. Terus kemudian yang kedua, dari pasal yang ke-12 sampai yang ke-14 Filipi pasal 3 tadi kita mendapatkan yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setelah melupakan yang di belakang, belum selesai, koma Bapak Ibu. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lah yang ada di hadapan Bapak Ibu semua apa? Segala janji Tuhan dan kebenarannya. Pribadinya yang dengan tangan terbuka, terus dan terus siap sedia menolong engkau. Itu yang ada di hadapan kita. Penolong yang senantiasa setia, sahabat yang bisa dipercaya, mengarahkan diri apa yang ada di hadapanmu Bapak Ibu. Ya Tuhan pribadi yang luar biasa itu. Ya sudah, dengan segala kebenarannya, ayo kita ke sana. Pembaharuan budi di sini penting. Baik pikiran, pengertian maupun kesadaran. Ya sudah, mengarahkan diri kepada Sang Firman itu, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita itu apa? Kebenaran itu, supaya hidupmu dituntun oleh Dia dan engkau mengalami mujizat, pengalaman-pengalaman hebat bersama dengan Tuhan. Jangan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku itu masa lalu lagi, perilaku-perilaku yang tidak baik lagi. Mengarahkan diri kepada apa? Kuasa-kuasa kegelapan. Oh jangan, tambah Bapak Ibu tambah nggak bisa apa-apa nanti. Coba, ayo belajar dari Paulus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Tentang yang namanya hal yang baik, hal yang sempurna, hal yang berkenan itu Bapak Ibu. Ayo kita ingat Petrus Bapak Ibu ya, Petrus. Suatu ketika Tuhan minta para murid itu untuk bertolak dulu ke seberang. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tengah mereka sudah sampai danau itu, tengah terjadilah yang namanya gelombang angin yang luar biasa. Kok ya pas ya bahasa Jawa itu meneri Bapak Ibu ya. Pas terjadi masalah yang bergejolak, terjadi gelombang yang sungguh besar, Tuhan itu datang. Dan Tuhan datang itu ya tidak seperti logika kita berpikir. Oh kalau Tuhan datang dengan perahu yang lain gitu ya, si iso dimasuk di nalar. Kalau Tuhan mungkin datang pakai yang namanya perahu but gitu ya, itu sih masih dinalar. Lah ini jalan kaki loh Bapak Ibu. Tuhan datangnya jalan kaki, tapi jalan kakinya di atas air. Nah, murid-murid kaget no Bapak Ibu. Dikirone apa tadi? Hantu. Petrus ya, namanya Petrus itu pemberani pol Bapak Ibu ya. Dia wani tok pokoknya. Sampai dia berkata begini, kalau itu memang engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Nah kita tahu posisinya Petrus itu ada di kapal. Posisinya Tuhan itu ada di laut atau di atas air. Tuhan kalau itu engkau suruh aku datang. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan yang Tuhan ada di air ini? Ya datanglah. Datanglah.
datanglah engkau. Ya namanya datang, berarti dengan kata lain apa? Petrus yang ada di kapal harus keluar dari apa? Kapal itu. Untuk datang kepada Yesus. Itu loh. Kalau dia mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di hadapannya, yaitu pribadi Yesus. Halo Bapak Ibu, Petrus pernah berjalan di atas air. Mujizat loh itu Bapak Ibu. Perkara yang hebat, perkara yang mengherankan, perkara yang luar biasa. Ketika pandangannya kepada Yesus. Tetapi saat dirasa ladalah ombaknya kok gede, bukan lagi mengarahkan kepada dia, tenggelam. Baru dia ketika tenggelam, Yesus tolong. Ini loh baiknya itu. Dia ambil lagi Petrus, dia angkat lagi Petrus. Terus apakah Tuhan bopong Petrus? Ayo Petrus tak gendong buri gitu. Tidak. Bersama dengan Tuhan, Petrus tetap berjalan di atas air, terus naik ke perahu. Pembaharuan budi di sini penting. Ketika engkau sudah melupakan yang di belakang, engkau mengarahkan hidupmu kepada Yesus. Tuhan tidak main-main dengan perintah dan firman ini. Tuhan mau kita mengalami yang namanya mujizat, mengalami yang namanya pertolongan, itu Tuhan mau. Di suasana dunia yang seperti ini hari-hari ini, saya mengalami, kita semua mungkin juga mengalami hal yang sama. Saya merasakan, Bapak Ibu juga mungkin merasakan yang sama. Kita butuh ini, pengalaman iman, pengalaman rohani, pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu hanya bisa kita terima kalau kita mengarahkan diri kepada Dia. Kalau kita terus toleh gitu ya Bapak ya. Waduh kok iya ya, dengar kabar lagi, kok iya ya. Karena hari-hari ini perang yang paling besar itu terjadi di mana? Dalam pikiran kita. Setiap hari di pikiran Bapak Ibu dan saya itu terjadi perang yang sangat besar. Dengar ini masuk ke pikiran. Kita juga dengar firman Tuhan, masuknya ke pikiran. Ayo. Mau yang menang yang mana ini sekarang? Mau menang yang mana? Menang apa kata dunia atau menang apa kata firman? Ayo berubahlah dalam pembaharuan budi. Tuhan belum selesai dengan kita Bapak Ibu. Arahkan diri kepada Dia, arahkan diri kepada Dia. Supaya apa? Kita mengalami pertolongan dan mujizat setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, di sana dinyatakan dalam Filipi pasal yang 3, 12, 14 tadi, aku melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Segala perkara itu pasti ada yang namanya finish. Finish, yaitu akhir. Lah akhir kita itu mana? Ini jadi pertanyaan sekarang. Kan surga yang pasti. Amin. Hidup kekal bersama dengan Dia surga, itu akhir kita. Lah untuk ke sana Bapak Ibu butuh tidak hanya sekedar berjalan, berlari. Berlarilah. Loh Om, saya sudah berlari Om, kuwesel Om. Loh meskipun kesel, meskipun lelah, capek dengan kehidupan ini, tapi kan belum finish. Ngertilah ini.
Tujuan kita panggilan sorgawi. Berarti siapa yang manggil? Ya sorga atau yang manggil. Sorga kan tidak ada di dunia. Enggak ada. Lah panggilan sorgawi ada dari mana? Ya dari sono. Itu finishnya, akhir kita. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan hidup, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Supaya engkau tetap mampu berlari untuk tujuan yang kekal, peroleh hadiah itu, yaitu keselamatan jiwamu. Yesaya 40 ini sudah kita baca minggu yang lalu. Dengan cara apa supaya kita tetap kuat berlari dan mendapatkan apa yang kita akan peroleh nanti? Dengan cara apa? Ayo baca lagi Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai 31. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau kedengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Itu loh Tuhanmu dan Tuhanku Bapak Ibu. Yang kau harus terus menghadapkan diri dan pikiranmu kepada Dia terus itu loh. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Untuk apa? Supaya engkau sampai kepada finish dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang nambah? Dia. Jadi kalau engkau tidak mengarahkan diri kepada Dia, engkau mau ditambah kekuatan sama siapa? Ini jadi pertanyaan kita dan kita harus renungkan. Arahkan hidupmu terus kepada Tuhan. Engkau akan ditambah kekuatan dan semangat untuk engkau terus bisa berlari mencapai garis akhir itu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ini loh dahsyat firman Tuhan ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau capek hari ini Bapak Ibu? Engkau lelah hari ini? Duduk bersimpuh. Doa, nantikan Dia berbicara dalam hidup. Jangan ketika engkau lelah, jangan ketika engkau capek, pelarianmu lain, tidak ke Tuhan. Saya jamin engkau tambah capek dan lelah. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dengar lagu-lagu rohani, puji-pujian. Hari-hari saya, kalau saya lihat dan saya mungkin hitung gitu, wah memang saya juga capek. Banyak yang harus saya selesaikan, saya kerjakan. Tugas tanggung jawab yang harus saya tuntaskan luar biasa. Ya sudah, ketika sampai kamar gitu ya saya pasang earphone, saya dengarkan lagu-lagu pujian. Lewat media sosial, lewat YouTube. Wah saya dengar. Saya angkat tangan sendiri. Saya nari-nari sendiri. Saya bersuka karena Tuhan. Luar biasa. Itu seperti Tuhan ngecas lagi. Kamu belum selesai. Ayo terus berlari. Mengarahkan hidupmu dan hatimu kepada Tuhan. Supaya apa? Yang baik, yang berkenan, yang sempurna, itu yang kau kerjakan. Tuhan mau pembaharuan budi. Kalau tidak ada pembaharuan budi, tidak ada pembaharuan pikiran, pengertian, kesadaran, kita tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan ini.
Tuhan mau Bapak Ibu, kita sampai garis akhir, finish, surga yang pasti, di mana janji Tuhan akan dikenapi. Ayo lupakan yang di belakang, arahkan hidupmu kepada Dia, dan berlari, capek, lelah, datang kepada Tuhan. Hanya Dia, kita sudah baca, Yesaya 40, 27-31. Engkau akan terus diberi kekuatan yang luar biasa, sehingga engkau bisa nantinya sampai kepada akhir. Dia sangat baik kepada kita. Oleh sebab itu, ayat terakhir kita, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau sudah ada kata-kata firman Tuhan ini, terus kita cari kekuatan di luar Tuhan, terus kita cari pertolongan di luar Tuhan, waduh, dan waduh Bapak Ibu. Pusing Bapak Ibu. Sudahlah, kembali kepada kebenaran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Betul-betul apa yang Tuhan katakan ini terjadi. Aku enggak takut. Amin. Ini penting hari-hari ini, kita perlu enggak takut. Terus aku juga enggak bimbang. Penting ini kita punya. Supaya apa? Kita juga punya pengalaman enggak bimbang. Kita juga punya pengalaman diteguhkan, ditolong, tangan kanannya memegang hidup kita. Waduh, dahsyat. Sehingga kita mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, mari umat yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Ini belum selesai, Tuhan belum selesai dengan kita. Mari, jangan serupa dengan dunia. Dunia dengan masalah yang ada. Waduh, gak tahu saya Bapak Ibu. Yang saya tahu hanya firman Tuhan ini. Tuhan tidak mau saya serupa dengan dunia, tapi saya harus berubah. Pola pikir saya, pandangan saya harus berubah. Dan firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Supaya apa? Ayo lupakan yang lalu. Mengarahkan hidup kepada Dia. Berlari. Tuhan akan kasih kemampuan kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan bersama-sama dengan kami lagu ini. Immanuel, sebut Immanuel, percayalah Allah serta dengan kita. Allah serta dalam kita. Ada Dia yang beserta, ada Dia yang memegang hidupmu, ada Dia yang menolongmu. Dia adalah Immanuel. Oh, terima kasih
mengalami kelelahan, engkau yang hari-hari ini mengalami kesuan, arahkan hatimu, rohmu kepada Dia. Dia serta dalam kita, senantiasa serta kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Pengalaman disertai oleh Dia yang disebut Immanuel. Lagi Allah serta dalam kita, Allah serta dalam kita. Dia sedia dan terus sedia untuk menyertai engkau dimanapun engkau berada. Oh Immanuel, Immanuel, katakan Immanuel, nyatakan iman kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Nyatakan dengan iman dan yakin. 2, 3. Aku diberkati, dilimpahi, ditebus, diampuni, dibebaskan, diperlengkapi, diurapi, diterima dan diakui. Aku berharga, berbakat, kreatif, percaya diri, disiplin, fokus, siap sedia, semangat dan kuat. Aku aman, aku berkenan, tidak sama dan biasa-biasa. Aku jadi seperti tujuan aku diciptakan. Aku anak dari Tuhan yang Maha Tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. Arahkan hati, arahkan seluruh hidupmu kepadanya. Dia besar, Dia Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya
kasih. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Darah Yesus, korban salib Yesus melayakkan kami untuk kami kembali datang menghampiri Engkau dan menyucikan kehidupan kami semua. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh meneguhkan, menguatkan iman kami, supaya kami terus mengarahkan hidup kami kepada Engkau Yesus, mengarahkan hidup kami kepada kebenaran, sehingga yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang adalah kehendak-Mu, itu akan jadi laku kami dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, firman-Mu dahsyat, luar biasa. Hamba-Mu berdoa, kalaupun ada umat-Mu yang lemah secara fisik, mereka sedang mengalami sakit, ataupun sedang terpapar, ataupun sedang isolasi mandiri hari-hari ini. Bapa yang baik, Engkau menjangkau mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Allah El Shaddai, Allah yang sungguh besar, Engkau sanggup menyembuhkan mereka semuanya, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan. Arahkan terus hidupmu kepada Dia, arahkan hidupmu terus kepada Dia. Engkau akan bisa berjalan di atas air dengan segala mujizat yang luar biasa seperti yang Petrus alami. Engkau pun akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang susah Tuhan hibur, yang sedang bepergian melakukan perjalanan Tuhan hentar langkah mereka. Allah Immanuel serta dengan kami semuanya. Anak-anak kami dalam sekolahnya Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati dengan hikmat, kepandaian, sehingga mereka juga boleh berprestasi, mereka boleh berhasil untuk Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami yang kembali kepada usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong, kami kreatif, kami berbakat, kami punya Tuhan yang hidup. Engkau akan buka jalan meskipun tiada jalan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sungguh tak tersembunyi kuasa-Mu bagi kami yang percaya dan berserah dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap korban kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik korban persepuluh kami, korban khusus, apapun yang kami bawa ke rumah Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan ini kami Bapa, kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ada untuk kami. Dan Bapa, kami rindu Tuhan berkati kami secara lebih lagi dalam hidup ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan yakinlah serta percaya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu dalam nama Yesus pasti berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah memberkati masing-masing pribadi yang hadir beribadah pada kesempatan yang baik ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur kasih-Mu. Bapa ini Tuhan berkati, Bapa ini Tuhan berkati.
kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya.